Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di video kali ini Madia akan menampilkan hasil tanya jawab Madia ya, yang dimana Madia melakukan tanya jawab di akun Papel88 yang menghadirkan kesaksian Murtadin ini yang bernama Aldi ini ya. Nah, oke, langsung saja ya, apa saja isi materi yang coba dilontarkan oleh Murtadin ini. Kemudian nanti kita tanggapin satu persatu hal-hal yang mereka coba rujukan terhadap ajaran Islam. Mari kita simak saja langsung apa yang disampaikan oleh Murtadin Aldi ini. Oke, go. Dengan usia yang masih muda kok mau-mauan. Akhirnya kami cerita sama beliau apa yang telah kami alami di Tasik. Singkat cerita, kami diajak sama beliau untuk ikut beliau. Pada awalnya saya nggak tahu bahwa beliau adalah seorang pengusaha, apalagi salah satu pendiri pondok pesantren. Kami pun dibawa ke pondok pesantren itu untuk dibina, dan beliau juga mengasihi kami pekerjaan. Walau bukan santri resmi, tapi kami dapat perlakuan yang sama dengan santri lainnya. Di sanalah secara pribadi saya lebih sedikit mendalami dalam belajar agama saya. Banyak hal yang belum saya ketahui, dan di sanalah saya mendapatkan ilmu yang sebelumnya saya nggak tahu ya. Kami, khususnya saya, semakin bertemu menjadi orang yang lebih baik. Banyak pelajaran yang tidak diajarkan di pengajian waktu di Depok, mau dari pembahasan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Sampai suatu ketika saat waktunya sholat maghrib, guru-guru di sana lagi ada tugas di luar pondok. Akhirnya saya dan yang lainnya, para santri pun menunggu siapa yang mau menjadi imam untuk mengimami sholat. Dan salah satu pengurus masjid di pondok pesantren itu menunjuk saya untuk memimpin sholat, karena beliau melihat kedekatan saya dengan Pak Haji Herman itu, dan para santri itu mempersilahkan saya untuk mengimami, karena notabene di sana saya yang lebih tua dari mereka. Oke, nah di sini kita sudah bisa dengar ya. Di sini orang ini menggambarkan yang sudah mempunyai pengetahuan agama, ya pernah mendapat pendidikan dari pesantren, menjadi imam juga. Nah dalam hal ini kan tentunya dia mengetahui tentang ajaran Islam yang dia di sini gambarkan bahwa dia lebih mengetahui gitu loh. Tidak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Di situ banyak para habaib, para kiai yang diundang, dan saya pun sangat-sangat suka cita dengan undangan itu. Awalnya semua berjalan dengan baik, sampai saat dimana pengkajian itu tentang gelar-gelar para nabi. Dan di dalam Islam ada 25 nabi yang wajib dihafal namanya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita harus tahu, harus hafal namanya. Dan kita otomatis ya harus mengimani 25 nabi itu. Saya sempat terhenti ketika pembahasan masuk di gelar Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang saya rasakan adalah saat itu ya, kekaguman saya terhadap beliau, terhadap Nabi Isa, sampai saya kembali ke pondok pesantren pun entah kenapa saya nggak bisa tidur karena pembahasannya tadi, seperti seekor nyamuk yang terbang di telinga, selalu terngiang-ngiang dalam telinga dan pikiran saya. Pembahasan yang membuat saya gelisah adalah tentang gelar Isa al-Masih, yaitu Isa itu kalimatullah dan Rohullah, seperti apa yang dikatakan Al-Quran. Saya pun mencoba membuka Al-Quran, mencari tahu tentang ayat itu, surat yang menceritakan tentang Nabi Isa. Saya menemukan pada surat ketiga dalam Al-Quran, itu surat Al-Imran ayat yang ke-45. Pak Fadil bisa tolong ditampilkan Pak ayat apa? Ayat berapa? Baik, nah di sini Murtad ini mencoba untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kan menandakan dia pinter, seolah-olah dia pinter, bisa mengerti ayat-ayat Al-Quran ya.
Dalam hal ini kan tentunya kalau hal-hal yang sangat kecil, yang padahal hal itu sangat penting dalam ajaran agama Islam, masa dia nggak tahu gitu loh. Dalam sedangkan ayat ini aja dia bisa coba bedah, bandingkan ya kan. Nah, padahal ayat ini pun pemahaman dalam ajaran Islam tidak seperti yang dia coba sampaikan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu. Surat ketiga Ali Imran ayat 45. Surat ketiga Ya, Al Imran ayat berapa itu? ayat 45, Pak. Ya, sabarnya saya tampilkan dulu ya. Ya. Ya, ini dia. Apakah ini ayatnya? Ya, yang ayat 45 benar. Ya. Bisa dibacakan, Bro? Ya, di sini isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bima kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah pula ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam tanda kurung kepada Allah. Dan saat itu saya pun nggak mampu untuk menafsirkan sendiri ayat ini. Akhirnya saya mencoba bertanya kepada ustadz saya mencoba menghubungi beliau, saya mencoba menanyakan ini. Saya bilang, tolong Bapak terjemahkan ayat ke-45 dari surat Al-Imran. Ustadz tidak jawab, Isa itu diciptakan, bukan yang menciptakan. Lalu kalimatullah itu, saya bilang pencipta atau ciptaan, Ustaz? Bila Ustaz mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh kalimat, ya berarti Isa itu pencipta, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, Ustaz menjawabnya, tafsiran kamu keliru, sebab Isa itu adalah manusia yang diciptakan atas roh yang ditiupkan Allah. Saya juga menjawab, tapi Quran berkata semua diciptakan oleh kalimatullah, dan Isa diciptakan oleh kalimatnya. Isa itu orang yang tanpa ayah, tidak ada hubungan biologis, apalagi penciptaan melalui tanah dan sebagainya. Berarti Isa itu adalah Allah itu sendiri, karena firman yang turun langsung. Dengan nada tinggi, Ustaz pun menekan bahwa Isa adalah manusia biasa dan hanya seorang utusan. Dan saya pun coba menghentikan percakapan itu karena tidak puas dengan jawaban Ustadz itu. Saya mencoba mencari jawaban lagi lewat Al-Quran. Saya dapati ada di surat Maryam ayat yang ke-33. Sama-sama. Boleh ditampilkan, Pak? Surat. Oke. Nah, di sini kita bahas dulu ya mengenai ayat yang coba ditampilkan oleh si Mutadin ini. Apa sih maksudnya Isa itu dari kalimatullah ya? Isa terhasil dari kalimatullah itu adalah hasil firman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ingin menjadikan seorang manusia yang bernama Isa Al-Masih, yang kemudian dengan firman-Nya itu ditiupkanlah ruh kepada rahim Maryam. Nah, oleh karena itu dalam Islam ditiupkan ruh itu maka dia diberi gelar ruhullah, dikasih kalimatullah itu dalam posisi dia hasil dari firman, bukan firman itu sendiri yang menjadi manusia ya, hasil dari firman. Karena dalam Islam semua makhluk itu hasil dari firman, hanya saja berbeda-beda cara proses hasil firman itu terjadi ya. Seperti Nabi Adam itu hasil firman, dia diciptakan tidak ada ayah, tidak ada ibu ya. Ada juga Melkisedek. Nah, jadi dalam hal ini semua ada hasil firman. Langit dan bumi pun hasil firman. Yang jadi masalah apabila hasil firman yang kalimatullah ini ujuk-ujuk dijadikan Tuhan, karena akan terbantah sendiri dengan hasil yang lain. Apakah langit
matahari dan bumi itu hasil firman itu dijadikan Tuhan juga? Atau Nabi Musa hasil firman itu dijadikan Tuhan juga? Tentunya tidak. Ini terbantahkan. Nah, ya, kita lanjut. Maryam Ya, ayat 33. 33. Sabar ya. Ya, Ya, ini dia. Bisa dibacakan, Bro? masih muter di sini, Pak. Sudah. Oke. Wassalamu alayya yaumi wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'asyu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di sini saya ayat ini menjelaskan tentang Isa Al-Masih mati dan bangkit. Dan saya terkejut karena ajaran dari guru ngaji waktu di Depok dan orang tua mengatakan saat itu Nabi Isa tidak mati tapi diangkat. Berarti ayat ini jelas mengatakan bahwa pada hari kelahiranku dan pada hari di mana wafatku, berarti dia mati ya. Dan pada hari di mana nanti dibangkitkan hidup kembali. Oke, Bro. Sebelum Bro lanjut, kenapa Pak saudara kita di Muslim ini selalu mendengung-dengungkan bahwa Isa itu tidak pernah mati? Padahal di dalam surat Maryam yang Bro sampaikan tadi jelas itu ya. Ini supaya jangan dibilang hoax ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada waktu kelahiranku. Mereka mengakui kalau Isa itu lahir kan, tapi mereka tidak mengakui kalau dia wafat. Katanya Isa diangkat hidup-hidup kalau saya nggak salah, lalu mukanya diserupakan dengan seseorang, entah berantas apa orangnya tidak jelas ya. Pada hari wafatku. Jadi jelas kata wafat ini apakah ada makna lain, Bro? Mungkin kata wafat ini mungkin diangkat begitu dalam arti lain, atau memang wafat ini sebenarnya mati gitu? Beda, Pak. Kalau wafat ini dalam bahasa Arab itu kan di amutu. Amutu kan berarti itu wafat. Wafat itu kalau apa ya? Setiap di kuburan kalau orang meninggal itu kan pasti lahirnya kapan? Coba kita lihat ya. Bagaimana si Aldi ini seolah-olah pandai dalam berbahasa Arab, pandai mengetahui ajaran Islam, tapi nanti hasilnya begitu dia tanya nanti satu hal yang sangat penting di dalam Islam dia nggak tahu gitu loh. Ya tapi nggak apa, kita lanjut dulu bahasan ini ya. Terus wafatnya kapan? Berarti jelas wafat itu nanti kematian. Jelas ya, sebenarnya ini kematian, tapi kenapa diputar-putar kalau Isa itu tidak mati? Coba dipakai dulu akal warasnya, atau jangan-jangan ya ini cuma dugaan saya, jangan-jangan isi Al-Quran ini terbolak-balik gitu loh. Maksudnya antara satu dan lain tidak saling mendukung, justru saling berseberangan. Bahkan di sini jelas ya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ya, terlebih khusus untuk kadrun-kadrun yang mengatakan apa itu Isa mati. Dengar ini, Bro. Al-Quran juga mengatakan bahwa pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Isa yang kalian hina-hina mati itu sudah dibangkitkan. Ini menurut Al-Quran, bukan menurut saya ya. Bahkan Alkitab juga mengatakan bahwa Isa itu juga bangkit. Jadi coba Bro jelaskan dulu ini lebih dalam supaya kita lebih paham lagi. Karena saya sendiri heran, katanya tidak mati, katanya diangkat hidup-hidup, tapi ini ada kata wafat, ada kata dibangkitkan. Coba Bro jelaskan dulu ini supaya dunia YouTuber ini yang waras bisa paham gitu loh. Silakan, Bro. Kalau saya mendapatkan kalau dari keluarga ya. Pertama saya mendapatkan berita ini dari orang tua. Beliau bercerita tentang gimana nabi-nabi. Oke. Kita terangkan dulu ya mengenai ayat yang coba dikutip oleh teman-teman ini, yang berbicara tentang ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan, kemudian dibangkitkan,
kemudian diwafatkan, kemudian dibangkitkan. Nah, apa sih makna yang dalam ayat ini? Makna ayat ini adalah makna yang normal dalam kehidupan seorang manusia yang bernama Isa Al-Masih, yaitu beliau juga mengalami masa dilahirkan, kemudian beliau mengalami masa diwafatkan, kemudian beliau mengalami dibangkitkan kembali menjelang hari kiamat. Nah, bagaimana pemahaman yang sebenarnya ayat ini? Sebenarnya kalau merujuk dalam tafsir ayat Al-Quran ini adalah suatu tafsir yang menjelaskan kepada umat Islam bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu hanya sebagai makhluk, seorang nabi dan rasul. Nah, kemudian dia mencoba nih, teman-teman dari Sang Papel juga dari kesaksian mengatakan, loh, kenapa bisa terjadi dia diangkat, itu sudah terjadi faktanya gitu loh. Kan diangkat ke langit nih. Nah, itu kan artinya dia sudah dibangkitkan, dia bilang seperti itu. Nah, apa sih maksudnya seperti ini? Oke, saya akan garis bawahnya saja biar tidak panjang lebar membahas ayat ini. Ini artinya pada saat Nabi Isa atau Yesus itu disalib, posisi beliau itu diangkat ke langit kedua menurut ayat Al-Quran. Nah ya, seperti itu. Jadi posisi diangkat ini ya, beliau pada saat itu belum diwafatkan, belum dimatikan. Ya. Jadi dalam posisi ayat Al-Quran ini menjelaskan pada saat itu Nabi Isa ini hanya diangkat ke langit dalam posisi ditidurkan. Makna wafat dalam hal ini bukan berarti dia dimatikan. Bukan. Nah, jadi dalam posisi ini Nabi Isa atau Yesus itu belum mati. Menurut ayat Al-Quran, Nabi Isa atau Yesus dalam posisi ini belum mati, tetapi dalam posisi ditidurkan. Dalam posisi diangkat dulu ke langit kedua, belum mati. Pemahaman teman-teman dari Papel 8 dengan si Murtadin ini, dia menganggap wafat ini sudah mati beneran. Tidak seperti itu menurut Al-Quran. Nah, ini terbukti bahwa sebenarnya bukan hanya Isa saja yang diangkat ke langit itu, Nabi Idris juga. Ya, itu seperti itu, Nabi Haidir juga. Nah, termasuk Nabi Isa. Ya. Nah, jadi dalam posisi ini ayat Al-Quran ini tidak ada masalah gitu loh. Ayat Al-Quran ini benar. Posisinya saat ini Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua, bukan mati. Jadi wafat menurut ayat Al-Quran di sini maknanya bukan mati yang seperti orang normal yang kemudian mati dikuburkan, tidak seperti itu. Nah, kemudian makna Al-Quran ini saya lanjutkan kembali. Kemudian setelah diwafatkan, dimatikan, tadi kan sudah dilahirkan nih. Nah, posisi dilahirkan itu benar, Nabi Isa sudah. Nah, kemudian posisinya diwafatkan. Nah, sekarang posisinya Nabi Isa itu belum wafat. Menurut ajaran Islam, posisinya Nabi Isa belum wafat, yang cuman diangkat ke langit kedua. Dalam posisi itu ditidurkan atau diistirahatkan namanya. Menurut ajaran Islam itu. Nah, itu kemudian beliau diturunkan kembali ke bumi. Kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, orang yang mengaku-ngaku Tuhan nanti gitu loh. Itu tujuannya itu, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi-babi. Nah, itu tujuan Nabi Isa nanti turun kembali. Mengapa itu sampai terjadi? Karena pengembalian nama baik Isa yang dituduh-tuduh sebagai Tuhan ini kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk menyelesaikan itu masalah semua agar selesai gitu loh. Nah, ini tujuan menurut ayat ajaran Islam seperti ini. Nah, jadi dalam posisi ini Nabi Isa di langit kedua itu belum mati. Belum mati yang seperti kita normal. Tetapi menjelang hari kiamat, dia turun kembali setelah dia membunuh Dajjal, kemudian dia baru mati yang sebenarnya seperti manusia yang lain. Setelah tugasnya itu selesai. Nah, kemudian setelah hari kiamat baru dibangkitkan kembali. Ini menurut Al-Quran seperti itu, ayat yang dicoba dikorelasikan, diputar-putar oleh kawan-kawan di Papel dan Aldi ini. Ya, kita lanjut ya. Termasuk Nabi Isa. Menurut pemahaman saya, mereka ini yang tidak tahu, mereka hanya mendengar sejarah dari omongan orang tanpa dalil atau tanpa bukti. Mereka hanya menelan mentah-mentah ya. Jadi seperti itu spekulasinya. Isa itu tidak mati, melainkan ada seorang pengkhianat yang diserupakan. Dan itu memang tidak ada buktinya yang
yang ada bukti jelasnya di sini ya justru kalau coba orang-orang yang belum tahu atau cuma mendengar cerita dari nenek moyang atau orang tua tentang gimana Isa mati atau tidak, coba baca dan pahami baik-baik ayat ini. Dan ini jelas. Ayat ini menjelaskan tentang Isa Al-Masih itu mati dan bangkit. Cuma dia salah satu-satunya nabi yang dianggap nabi yang mati dan bangkit. Jadi seperti itu Pak. Mungkin ya, saya juga dulu pernah doktrinnya seperti itu, hanya mendengar cerita aja. Oh, jadi Nabi Isa tuh tidak mati, hanya diserupakan dan mengkhianati lalu dia diangkat ke surga. Oke, lanjutkan bro. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau ada anggapan diserupakan, ya atau mungkin ayat ini dirobek saja lalu dibuang ya supaya tidak ada lagi ayat yang kontradiksi. Oke, silakan lanjutkan kesaksiannya bro. Oke, saya garis bawahi dulu ya. Ayat ini tidak ada yang berkontradiksi kawan Papel ya. Ayat ini tidak ada yang berkontradiksi. Ayat ini menjelaskan kelahiran Isa atau Yesus itu benar ya. Nah, yang jadi masalah adalah pemahaman Anda. Begitu dia diangkat ke langit, itu Anda katakan itu mati. Tidak mati menurut ajaran Islam. Itu hanya diangkat dalam posisi dia ditidurkan atau diistirahatkan dalam urusan dunia dulu. Menjelang hari kiamat diturunkan kembali ke dunia. Nah, setelah dia tugasnya membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi itu nanti selesai, maka dia akan dimatikan secara normal seperti manusia biasa. Nah, itulah dalam posisi dia dimatikan. Nah, kemudian ayat ini akan terpenuhi kembali setelah hari kiamat, dia akan dibangkitkan kembali. Itu sama manusia-manusia yang lamar juga akan dibangkitkan. Jadi saya kira ayat ini tidak ada masalah. Kita lanjut ya. Dan ini berkaitan dengan yang tadi di boleh tampilkan surat Ali Imran Pak ayat ke-55. Imran. Iya. Surat Ayat 55. Ali Imran ayat ke-55. Siapa ya? Kok mana tagnya? Sorry. Ini dia. Al-Imran 55 toh? Coba dibacakan dulu ini supaya Isqalallah Isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilu ladzina taba'uka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Bagi saya ayat ini jelas menjelaskan bahwa Isa Al-Masih naik ke surga setelah kematiannya. Seperti itu Pak. Dan ini yang menarik jelas ya Pak. Ya. Dan menjadikan ini yang menarik ya. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ya. Berarti orang-orang yang mengikuti Isa bukan orang kafir bro. Betul. Bahkan orang-orang yang mengikuti Isa itu adalah orang-orang di atas dari orang-orang kafir. Berarti kalau orang tidak mengikuti Isa kafir dong. Gimana itu? Silakan lanjut bro. Justru orang-orang yang di luar dari Isa benar. Orang yang di luar dari Isa itu orang-orang yang kafir karena tidak ada satu ahli kitab pun yang tidak beriman kepada Isa. Kan jelas ya Pak. Oke. Kita akan tanggapin dulu ya argumen dari mereka ini. Apakah benar pengikut Yesus yang diceritakan Al-Quran ini
di atas orang kafir atau selamat, artinya dalam posisi mereka benar. Bagaimana Islam menjawab? Itu benar. Ya, jadi pengikut Isa yang benar-benar menjalankan kitab suci Injil, yang menyembah Tuhan yang Maha Esa yang benar-benar murni, itu benar, mereka selamat dan termasuk orang-orang yang diutamakan, termasuk juga golongan orang yang selamat nanti di akhirat. Itu benar. Yang salah adalah menurut ajaran Al-Quran adalah yang mengikuti ajaran di luar ajaran tauhid. Ya. Jadi kalau pengikut Nabi Isa itu benar, mereka masih menyembah Tuhan yang bertauhid. Yang salah adalah sepeninggal ajaran Nabi Isa, ya, yang mengatasnamakan ajaran Yesus padahal dia mengikuti ajaran Paulus. Itu yang menurut ajaran Islam sesat, menjadi orang kafir, seperti itu. Jadi yang salah adalah orang sepeninggal Isa atau Yesus yang mengikuti ajaran Paulus, yang menyembah Yesus itu sendiri padahal Yesus bukan Tuhan. Nah, tetapi dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan. Nah, itu yang menjadi salah, yang tersesat menurut Al-Quran. Jadi tidak ada yang salah. Pengikut Yesus Isa benar, karena pengikut Isa Yesus itu masih menjalankan syariat Islam. Seperti contoh, mereka juga bertobat, ya, mereka juga berhitan, mereka juga bersujud, ya, mereka juga kalau mati dikafani, ya, mereka juga tidak menggunakan patung-patung. Banyak syariat-syariat yang dulu mereka juga berpuasa. Tetapi dengan datangnya Paulus, ajaran Taurat malah dibuang, malah dihilangkan gitu loh. Yang malah dihilangkan, dan ujung-ujungnya menjustis bahwa yang benar itu ajaran Paulus ini, yang katanya disempurnakan, katanya digenapin, tapi tidak dihilangkan satu iota pun, faktanya dihilangkan gitu loh. Sesuai dengan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Itu kan dengan itu Yesus tidak menghilangkan ajaran Taurat satu iota pun, tapi faktanya ajaran Taurat dihilangkan, dibuang dengan adanya surat Paulus ini, surat dari Paulus gitu loh. Seperti itu. Jadi dibedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus, itu berbeda pemahamannya. Yang benar adalah yang pengikut Yesus masih, bukan penyembah Yesus atau bukan pengikut Paulus. Itu yang perlu dipahami. Kita lanjut. Mengambilmu, mengangkatmu kepadaku kan, yang tadi, serta menjadikan dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Oh, jelas. Di situ jelas, betul. Dan saya kita ditampilkan lagi di Quran surat An-Nisa, ini masih berkaitan, Pak. An-Nisa Ini 159. 159. Iya. Ya, ini dia. Silakan, Bro. Belum tampil, Pak. Oh, belum tampil, sorry. Iya, sorry. Ya, ini ya. Ya. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati wa yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Dan ayat ini menjelaskan bagi saya, Isa Al-Masih yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Sangat jelas ayatnya, Pak. Baik. Oke. Dan ketika saya merasa gelisah atau ragu-ragu di sini di Quran pun, saya mendapatkan teguran di sana. Ada di Quran surat Yunus.
Surat Yunus ayat berapa, Pak? 94. Ya, ini dia. Oke, silakan, Bro. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Maka jika engkau, tanda kurung Muhammad, berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kau termasuk orang yang ragu. Dulu saya berpikir Rasul tercinta aja diperingatkan untuk tidak ragu-ragu, apalagi saya. Dan ketika itu keraguan itu ada, kemana saya harus mencari kebenaran? Di sini dijelaskan kitab-kitab sebelummu, berarti sebelum adanya Al-Quran itu adalah Zabur dan Injil. Seperti itu ya, baik. Jadi dari ayat tersebut ya, buat hati saya gelisah. Hari-hari yang saya jalani sudah sangat tidak nyaman, seperti biasanya. Ada Oke. Bagaimana ajaran Islam memandang ayat tersebut? Sebenarnya ayat ini ya menjelaskan tentang ahlul kitab. Dan di dalam hal ini ahlul kitab itu siapa sih? Ahlul kitab adalah orang yang masih beriman murni terhadap ajaran di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Itu. Jadi dalam posisi ini ajaran mereka itu ajaran Nasrani maupun ajaran Yahudi yang masih murni. Artinya masih murni, mereka tidak seperti ajaran Kristen yang sekarang. Mereka masih menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang esa. Ini masih digambarkan dengan sebagian orang-orang Yahudi itu masih menyembah Tuhan yang benar. Hanya saja orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Ini faktanya. Makanya sampai sekarang orang-orang Yahudi itu menolak ajaran kekristenan yang sekarang ini. Karena ajaran kekristenan sekarang itu sudah menyimpang. Tuhan yang disembah mereka adalah Tuhan yang Trinitas. Ya, jadi itu bedanya. Jadi ahlul kitab menurut ajaran Islam di sini adalah itu orang Yahudi dan Nasrani yang Tuhannya itu masih benar. Dalam posisi Tuhan yang Maha Esa, yang masih sempurna, yang masih bertauhid. Itu ahlul kitab menurut Al-Qur'an di sini. Nah, kemudian ayat Al-Qur'an ini apa sih tadi gunanya? Ini artinya ayat Al-Qur'an ini menggambarkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter sifat orang-orang ahli kitab itu. Makanya digambarkan dengan ayat yang disampaikan oleh teman-teman ini tadi gitu. Oke, saya kira kita lanjut dulu ya. guncangan hebat di hati saya. Entah kenapa hati saya merasa bahwa Isa ini bukan sekedar manusia biasa. Dia bukan sekedar nabi. Karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan tanah, dan maaf, tidak melalui hubungan biologis suami istri. Seperti apa yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuh. Ini perkataan Nabi Muhammad ya. Bahwa Isa itu roh Allah dan kalimat Allah. Terus sebentar Pak, lobet dari HP saya. Oke. Apa sih maksudnya Isa itu ruhullah atau kalimatullah? Dalam ajaran Islam, Isa itu ruhullah karena dia ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan ruh yang dibawakan oleh malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada rahim Maryam. Jadi dengan ditiupkan ruh ini maka dia digelari ruhullah. Terus kalimatullah apa? Kalimatullah bahwa Isa ini dari hasil kun payakun Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan hasil kalimat Allah yang ingin menjadikan manusia yang bernama Isa ini. Makanya hasil dari kalimatullah ini jadilah manusia yang bernama Isa atau Yesus ini. Jadi nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Ya nggak ada.
yang jadi masalah apabila ayat seperti ini diputarbalikkan maknanya tidak sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Kita lanjut. Oke, oke. Ya, baik. Ini ada di kitab 2002, mutiara hadis halaman 356-357. Bagi yang memiliki hadis bisa dicek. Wah, coba bayangkan ya. Ini menampilkan ayat Al-Quran, menampilkan hadis. Ini kan menjelaskan bahwa dia pandai ajaran Al-Quran, pandai ajaran Islam ini katanya. Tapi nanti kita buktikan, begitu dia tanya satu hal yang sangat penting di dalam ajaran Islam, dia nggak tahu. Ini kan suatu kebodohan namanya. Padahal hal itu sangat penting. Ini yang menentukan, yang membedakan sangat penting dalam Islam dan ajaran Kristen itu sendiri. Tapi hal ini dia tidak tahu. Tapi tidak apa, kita lanjut dulu. Dan gelar Isa ini bukan hanya Rahullah dan Kalimatuh, tapi juga Al-Haq yang artinya kebenaran, dan juga Khalifatullah yang artinya pengganti atau penguasa. Dengan demikian Khalifatullah itu berarti pengganti Allah di bumi, pengganti Tuhan di bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya gelisah. Saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati. Pada tahun 2019 saya sudah bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga saya sekitar Endro Suryanto. Salam, Pak. Oke. Nah, di sini saya persingkat saja ya. Intinya saya bacakan dulu dalam hal ini. Tadi ada yang sebagian saya mau jelaskan dulu bahwa dia dikatakan juga terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, dalam hal ini terkemuka di dunia, Nabi Isa itu dia termasuk seorang nabi dan rasul, artinya manusia pilihan. Nah, kemudian terkemuka di akhirat, dia terpilih juga seorang dari golongan manusia yang dipilih menjadi nabi dan rasul sebagai orang yang terkemuka, terdekat dari Allah, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tergolong dari nabi dan rasul ulul azmi namanya di dalam ajaran Islam. Oke. Kalau dia mencoba untuk mengklaim bahwa Nabi Isa saja yang terkemuka di dunia dan akhirat, maka itu terbantahkan kembali bahwa yang terkemuka di dunia dan akhirat itu bukan hanya Isa atau Yesus, tetapi Nabi Musa pun terkemuka di dunia dan akhirat. Ini dasarnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina ajaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana innallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ya, ayat 69. Nah, di sini sudah sangat jelas yang terkemuka di dunia dan akhirat itu bukan hanya Isa Al-Masih kalau dicoba untuk dikorelasikan seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini hasil setelah itu saya ajukan pertanyaan kepada kawan-kawan ini, walaupun saya tidak tekan dia terlalu dalam untuk kesaksiannya dalam kesaksian itu, tapi saya hanya berusaha secara halus untuk menyinggung dia mengenai konsep ajaran Islam yang dikorelasikan dalam ilmu tauhid, sifat-sifat Tuhan. Saya memang sengaja tidak keras dalam hal ini menyinggung masalah ini agar tidak ada terbentur yang hal-hal berbau diskusi yang nanti menjadi debat kusir, karena ini kesaksian saja gitu loh. Oke, kita lanjut ya hasilnya. Salam sejahtera. kami Sangat luar biasa. Betul, sangat luar biasa kesaksiannya Pak Aldi. Runtut mulai puji Tuhan, Pak. pertama, dan saya aja yang mulai dari nenek, kakek, orang tua, dan saya sendiri mulai kecil Kristen kalah dengan Pak Aldi. Ya, betul. Ini
sangat baik untuk pendalaman iman kami juga nantinya akhirnya Amin. untuk keluarga dan untuk orang-orang yang seberang, kan demikian, daripada kami yang selama ini juga rindu akan kesaksian-kesaksian seperti ini, daripada kami melihat yang debat-debat. Saya kira Bapak Pavel 88 ini terus semangat ya untuk menampilkan para hamba Tuhan yang bersaksi. Saya kira ini maaf aja ya, nggak dibuat-buat, ini benar-benar kesaksian. Nah, jadi saya ikuti walaupun tidak dari pertama, tapi ada satu jam lebih juga. Jadi runtut dan akhirnya pada menit-menit terakhir saya memberanikan diri untuk live ini, karena ini bisa saya ambil kesimpulan akhirnya betul-betul luar biasa. Haleluya, Pak. Ya, hanya itu aja. Mungkin ada teman-teman juga yang ingin masuk, monggo silakan. Selamat untuk Pak Aldi. Terima kasih banyak. Ya. Amin, Tuhan berkati. Ya, satu lagi teman kita Pak Madia Channel, silakan Pak Madia Channel. Halo, selamat malam Bang Apel. Selamat malam Bro Madia Channel. Selamat salam ya dari Madia Channel. Selamat malam Bang Aldi. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, mantap kesaksiannya. Nah, ini Madia cuma bertanya sedikit saja tentang pada saat Bang Aldi itu kan pernah pesantren pada saat itu. Ya memang sih tidak semua pesantren mengajarkan ilmu-ilmu yang tersirat dalam Islam. Nah, menurut Bang Aldi, pada saat Bang Aldi di pesantren itu pernah belajar nggak kira-kira ilmu hadis, ilmu faraid, ilmu falak, ilmu cara menulis Al-Quran yang mantap itu loh, kaligrafi Al-Quran, pernah nggak Bang Papel, Bang Aldi pada saat itu? Oke. Karena awal saya katakan tadi dalam kesaksian dari awal saya masuk pesantren itu karena bukan suatu kebetulan, Pak. Jadi karena pertolongan orang lain yang penuh kasih, jadi saya ditampung sana. Jadi saya bukan santri yang resmi. Jadi mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan kepada saya. Saya cuma bisa mengikuti seperti pengajian-pengajian seperti itu. Bahkan yang saya ceritakan tadi juga di kesaksian ini, saya dapat undangan dari Imam Masjid Agung di sana. Ya seperti itu pembahasannya. Oh, berarti ilmu syariat namanya fikih berarti Bang ya. Fikih, Bang betul. Aldi, ya. Iya, Pak. Betul. Kalau sifat 20 pernah diajarin juga lah, pernah belajar juga lah Pak Aldi sifat 20. Allah hujat gitu. Hah? Sifat 20 apa Allah? Tuhan. Iya, pernah diajarin juga lah. Iya, pernah. Pernah ya. Kalau Kan sifat sama nama beda ya, Pak. Oh iya, beda, betul. Kalau muhalafatul hawadisi menurut Bang Aldi itu apa? Muhalafatul hawadisi. Saya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bang Papel. Muhalafatul hawadisi. Aduh, itu kan pelajaran, saya dapat pelajaran itu saat masih di madrasah ya, Pak. Saya sudah tidak mengingat ya. Kecuali kalau memang saya menguasai bahasa Arab, maksud dalam artian saya masih hafal apa itu artinya. Seperti itu. Karena saya bahas. Pak sudah belum pernah belajar itu ya, muhalafatul hawadisi ya, belum tahu ya. Kan saya bilang sudah, itu kan di ajaran saya mungkin waktu SD. Satu sifat sih itu, muhalafatul hawadisi. Tapi gimana? Ya memang 20 itu sifat. Nah, jadi gimana menurut Bang Aldi muhalafatul hawadisi? Saya kan sudah jawab tadi, Pak. Oh, belum tahu ya muhalafatul hawadisi. Ya, sudah lupa mungkin.
Oke Pak Madecel, mungkin boleh saya Oke, nah di sini sudah kita dengar sendiri ya kesaksian dari Aldi dari awal bla 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 yang membaca tentang Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata satu hal yang penting di dalam ajaran Islam tentang sifat Tuhan yang ini yang membedakan antara ajaran Islam dengan Kristen, dia tidak tahu. Nah ini bagaimana dia mau mengatakan dia jadi seorang murtad kalau ini saja dia tidak tahu. Ya, kita bahas dulu masalah muhalafatul lil hawadisi. Apa sih itu muhalafatul lil hawadisi? Muhalafatul lil hawadisi ini adalah dalam sifat-sifat Tuhan yang harus mutlak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Itu dalam ajaran ilmu tauhid, muhalafatul lil hawadisi itu harus diimani, harus dipelajari dan harus diketahui setiap seorang muslim. Nah, kalau Bang Aldi ini mengatakan dia tidak tahu, lupa segala macam, berarti tidak ada gunanya dia belajar ajaran Islam selama ini, nol, hasilnya nol. Sama aja dia mengajarin seorang robot, bukan seorang manusia. Karena dalam Islam ini yang sangat penting, muhalafatul lil hawadisi. Di dalam ajaran Islam bahwa ini sudah terjawab dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4 ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Tuhan itu tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, termasuk juga di dalam surah ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Nah, dalam ayat ini berarti sudah sangat jelas argumen apapun yang disampaikan oleh Aldi dari awal sampai akhir itu tertolak secara fakta, secara jelas bahwa dia tidak mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, kalau dia mungkin beragama Islam dulu mungkin boleh dikatakan ya Islam yang bukan Islam yang benar gitu loh. Dia tidak tahu ilmu tauhid, tidak belajar ilmu yang ketuhanan. Mengapa dia sampai jadi murtad? Yaitu kembali kepada diri dia, apa sebabnya gitu loh. Yang jelas bukan karena Tuhan, bukan karena ajaran Islam yang salah, karena dia tidak mengetahui ajaran Islam. Tapi kita lanjut dulu nih, kita habiskan dulu dialog saya dengan teman-teman di akun Papel 88 ini ya, kita cek dulu. sedikit, mungkin ini juga hanya penasaran. Saya selama ini masih penasaran. Saya rasa Pak Madecel orang yang tepat, orang yang tepat untuk saya bertanya. Mantap. Iya, Boleh silakan. Ya, kita tukar pikiran Pak ya. Cuma satu pertanyaan kok, tidak banyak. Iya. Oke. Pertanyaan saya yang selama ini menjadi buah pemikiran saya adalah sebenarnya yang kitab suci itu di dalam Islam Al-Quran atau hadis, Pak? Di dalam Islam itu yang kitab suci adalah Al-Quran. Al-Quran, benar Al-Quran. Kalau hadis itu apa itu, Pak? Kalau hadis itu untuk menjelaskan isi yang disuruh Al-Quran. Misalkan Al-Quran nyuruh sholat, kan umum nih. Nah, cara sholatnya itu dijelaskan di dalam hadis. Seperti itu, Pak. Bukannya di kitab Safinatun Najah ya, Pak? Yang orang Cirebon itu. Orang mana sih, orang Banten. Ajaran sholat dan... Oke. Nah, di sini kembali si Aldi mencoba untuk menjelaskan bukannya kitab Safinatun Najah. Apa sih kitab kuning Safinatun Najah? Kitab Safinatun Najah itu ada kumpulan untuk meringkaskan ya aturan-aturan di dalam hadis yang menjelaskan syariat-syariat Islam itu, kemudian dikumpulkan, dirangkum dalam suatu bahasan, misalkan tentang sholat. Khusus sholat nih hadisnya dikumpulin, kemudian dibuatlah suatu kitab yang bernama Safinatun Najah. Itu artinya kitab Safinatun Najah pun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang digali. Sumbernya tetap tidak lepas dari dua sumber ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa intinya? Intinya hanya rangkuman, mempersempit bahasan, misalkan yang tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat agar detail. Dan kutipan hadis-hadisnya juga itu sudah cukup jelas bersumber dari hadis, bersumber dari Al-Quran, dasar-dasarnya. Oke, kita lanjut. Oke. Kalau Pak Madecel ya? Iya, silakan. Oke, sabar Bali ya. Pak Madecel, berarti hadis itu bukan kitab sucinya umat Islam ya, supaya clear toh? Berarti bukan ya, Pak ya? Yang utama adalah kitab suci Al-Quran. Nah, kedua kemudian baru hadis. Hadis itu nomor 2 pegangan umat Islam, Bang Papel. Penting juga, sama pentingnya dengan Al-Quran. Oh, sama pentingnya. Berarti boleh dibilang hadis itu
kitab suci keduanya umat Islam. Ya, begini Bang Papel, misalkan kan ada Al-Quran nih menyuruh ini, tapi dalam hadis bertentangan dengan hadis. Nah, berarti yang diutamakan Al-Quran dulu, begitu dalam kaidah hukum Islam. Al-Quran dulu, baru hadis, baru ijma ulama. Tingkatan hukum. Oke, saya pertegas di sini ya. Kalau ditanyakan apa sih Al-Quran dengan Al-Hadis, dua-duanya dalam Islam itu penting, ya. Dua-duanya jadi pedoman umat Islam. Hanya saja dalam pengambilan hukum, apabila ada ayat Al-Quran atau hadis yang tidak sesuai, yang bertentangan, walaupun sebenarnya itu tidak ada bertentangan, maka yang lebih diutamakan dasarnya Al-Quran dulu. Posisi pondasi asalnya yaitu Al-Quran, baru Al-Hadis, baru ijma dan sebagainya. Dalam posisi ini sebenarnya itu cuman diatur tatanan hukumnya saja dalam pengambilan kaidah-kaidah hukum seperti itu. Dua-duanya penting, dua-duanya menjadi pedoman umat Islam. Ya, karena dua-duanya saling melengkapi, saling menjelaskan, saling untuk berkorelasi baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita lanjut. Hukumnya begitu Bang Papel. Iya, berarti kalau Alkitab lagi. Berarti kalau Al-Quran itu tanpa hadis bisa nggak? Misalnya hadis terlepas nih, hadis dibuang aja nih karena dia kan kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran, kadang-kadang dia suka tidak cocok lah dengan Al-Quran itu. Beberapa poin. Apakah boleh kita katakan, oke, hadis kita buang saja lah, kita fokus belajar Al-Quran saja gitu. Kira-kira begitu bisa nggak? Atau harus tetap ada hadis gitu? Gini, Al-Quran hadis itu tidak mungkin bertentangan. Nah, kalau ada pertentangan itu maka yang diutamakan adalah Al-Quran. Tapi hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran karena hadis menjabarkan isi kandungan Al-Quran. Itu Bang Papel. Hadis menjabarkan isi kandungan yang diperintahkan Al-Quran. Misalkan Al-Quran menyuruh sholat. Nah, cara sholat itu diatur dalam hadis. Begitu Bang Papel. Jadi tidak mungkin bertentangan. Dia menjabarkan isi Al-Quran gitu Bang Papel. Jadi umat Islam itu apabila percaya Al-Quran saja bukan umat Islam namanya. Bukan umat Islam kalau cuma percaya salah satu doang gitu loh. Bukan umat Islam. Oke. Berarti dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran hadis itu menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran gitu. Karena kan misalnya di Al-Quran suruh sholat, tapi tidak tahu nih berapa jumlah sholatnya, berapa kali kan. Berarti hadis inilah yang menyempurnakan kalimat-kalimat yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kira-kira begitu bisa Pak diterima aja? Gini, yang benar begini kalimatnya. Hadis itu menjelaskan apa-apa yang disuruh diperintahkan oleh Al-Quran. Seperti gini Pak ya, kalau di dalam kitab Yahudi kan Taurat nih. Taurat kan menyuruh merajam orang yang berzina. Nah, tata cara merajam itu dijelaskan dalam Talmud. Nah, Talmud itulah gambarnya seperti hadis ini Pak gitu loh. Cara merajamnya orang yang berzina itu kan dijelaskan dalam hukum-hukum Talmud. Kalau di dalam kitab Taurat gitu loh Pak. Seperti itu gambaran. Oke baik, terima kasih Pak Media Channel sudah mampir di Pavel 88 Channel. Senang sekali kiranya kesaksian ini ya bisa juga memberkati Pak Media Channel. Salam Pak Media Channel. Terima kasih semuanya kawan-kawannya. Salam waras. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam. Oke, kita sudah bisa lihat ya bagaimana tadi digambarkan bahwa sebenarnya ajaran Islam itu sudah cukup sempurna, apa saja di dalamnya diatur. Jadi dalam hal ini tidak ada keraguan lagi tentang hukum-hukum Islam. Ya, semua diatur, termuat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, Al-Quran itu menjelaskan secara umum perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, kemudian didetailkan di penerapannya dalam hadis, karena dalam Islam itu atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada Allah ini Al-Quran dasarnya, kepada taat Allah Rasul, kepada Al-Hadis, wa atiullah minkum, para ijma, para ulama dan para pemimpin di negara tersebut. Nah dalam hal ini inilah yang sebenarnya yang Madya sampaikan kepada teman-teman, bahwa apalagi yang susah dalam Islam, nggak ada, semua sudah diatur. Bahkan sampai kita mati pun itu diatur tata cara mengkapani mayat, kemudian diatur tata cara
mengemumikan, ya diatur tata cara penyelenggaraan jenazah, dikafani, itu diatur semua, dan ini termuat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu sendiri diatur. Nah, beda kalau dalam ajaran umat-umat yang terjemahan, mereka nggak diatur, mereka cuma hidup setelah itu tanpa aturan yang jelas. Dalam Bible mereka, dalam kitab mereka tidak diatur masalah mengkafani mayat, juga tidak ada, menyelenggarakan mayat tidak ada. Jadi dalam ini tidak ada aturan. Itu salah satu contoh aja ya, misalkan orang mati nih. Jadi kalau dalam ajaran mereka itu nggak diatur bagaimana urusan mayat ini setelah itu, apakah mau dibuang, dikasih makan binatang atau apapun, itu nggak diatur dalam ajaran mereka. Nah, ini keistimewaannya Islam. Dalam Islam tuh apapun diatur ya. Dalam posisi inilah yang sebenarnya mendukung bahwa Islam itu memang penyempurna ajaran-ajaran yang sebelumnya, yang sudah ada tentunya. Berwudu sudah ada dulu. Sebelum masuk bait suci, mereka untuk membasuh kaki segala macam itu gambaran berwudu. Gambaran sujud juga ada ya. Gambaran puasa sudah ada, gambaran berhitan sudah ada, gambaran bait suci ibadah haji ada, semua lengkap. Gambaran bertobat ada, semua ada. Gambaran berkorban juga ada, jadi semua lengkap ya. Yang salah adalah orang yang mencoba membelok-belokkan ajaran ketuhanan ini, yang bertauhid ini menjadi ajaran yang tidak sesuai lagi dengan sebenarnya. Oke, ini saja yang Madia sampaikan untuk menjawab dari akun Papel Channel 8 kesaksian Aldi. Saya ucapkan terima kasih kepada akun Ripa, saudara saya akun Ripa, dan akun Bamtri yang telah mensupport mendukung channel Madia Channel ya. Semoga teman-teman yang lain juga ikutlah mendukung channel-channel muslim ya, channel-channel Islam ini yang memperjuangkan berdakwah untuk kebenaran Islam itu agar tidak mudah untuk dicoba diputarbalikan hingga terjadi pemurtatan maknanya ya. Mari kita dukung sama-sama, sukseskan akun-akun kita, channel kita kompak ya, agar bersatu untuk menguatkan channel-channel muslim agar terhindar dari ajang-ajang pemurtatan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada akun Bamtri dan Ripa yang telah mereaction video-video Madia Channel di akun-akun teman-teman ya, Ripa MOW ya, dan Bamtri Channel. Oke, terima kasih ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.